Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah rahmat-Nya yang besar membawa ke suatu hidup yang penuh pengharapan. Asa atau harapan bagi kita umat manusia di dunia ini adalah sebuah kekuatan, sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan dan keteguhan hati iman percaya kita kepada Kristus yang membuat pribadi kita bisa dan dapat bertahan di dalam menghadapi berbagai macam bentuk kesukaran ataupun kesulitan hidup. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang pernah luput dari pergumulan maupun permasalahan hidupnya. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang di dalam menghadapi pergumulan ataupun permasalahan di perantauan. Orang-orang Kristen saat itu merantau ke berbagai tempat akibat penganiayaan yang dialami oleh mereka di Yerusalem oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi karena tidak mau menyembah kaisar. Merantau ke daerah yang baru bukan berarti bahwa itu dapat menyelesaikan pergumulan atau permasalahan hidup mereka, karena di tempat baru mereka harus beradaptasi dengan lingkungan dan mata pencarian yang baru. Itulah sebabnya 1 Petrus ini memberikan penghiburan serta kekuatan iman percaya mereka kepada Kristus. Karena di tengah situasi sukar, di tengah situasi yang sulit, mereka jadi memiliki pengharapan yang hidup. Bukan pengharapan palsu, melainkan pengharapan yang pasti yang dapat mereka terima melalui iman, melalui percaya mereka kepada Kristus, yaitu keselamatan yang kekal. Pengharapan ini membuat mereka bersukacita sekalipun mengalami berbagai macam pencobaan, kesukaran, dan banyaknya tetesan air mata kesedihan. Kebahagiaan yang akan mereka peroleh di sorga kelak tak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh umat manusia di bumi saat ini. Pengharapan memberikan mereka semangat untuk tetap bertahan dan berkarya selama di dunia ini. Walaupun banyak pergumulan harus dialami, akhir dari segala sesuatu adalah anugerah keselamatan yang mereka dapat terima. Melalui pengharapan ini mereka paham dunia bukanlah rumah permanen mereka. Rumah mereka adalah sorga bersama Bapa. Status mereka di dunia ini adalah pendatang yang sifatnya sementara saja. Sesungguhnya seluruh bentuk pergumulan yang mereka hadapi oleh keadaan mereka sebagai umat manusia itu diizinkan oleh Tuhan Allah Bapa untuk dialami oleh orang Kristen, termasuk kita yang hidup di masa kini dan di sini. Bukan tanpa rancangan Allah menetapkan itu semua, tetapi rancangan damai sejahtera senantiasa menyelimuti kita. Karena adanya penganiayaan, mereka menyelamatkan diri dan merantau ke berbagai daerah yang lebih aman, sehingga Injil pun pada saat itu dapat disebarkan keluar untuk memenuhi adanya pemberitaan Injil dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya pada waktu sekarang ini juga kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus tentu saja tidak begitu saja mengalami kebebasan dari segala pergumulan maupun permasalahan hidup kita, seperti yang dialami oleh penerima surat pertama dari surat Petrus ini. Akan tetapi kita tidak lepas juga dari semuanya itu, tetapi kita yakin bahwa dengan mengingat akan Tuhan Yesus Kristus
melalui kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi sumber pengharapan kita itu, pastilah bahwa Tuhan Yesus mempunyai rencana di sebalik pergumulan yang sedang kita hadapi. Di dalam segala sesuatunya, Dia pasti tetap memeliharakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tidur. Untuk itu, ingatlah akan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami tetap kuat dan teguh di dalam menyatakan iman percaya kami kepadamu, karena kami tahu Bapa bahwa Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh tetap menyertai, mengasihi kami, memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kami hadapi, karena rahmat maupun anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah keselamatan yang sungguh tidak dapat diatasi, dilampaui atau disingkirkan dari kehidupan kami. Rahmat-Mu adalah anugerah keselamatan yang besar, yang membawa hidup kami ini kepada suatu hidup yang penuh pengharapan hanya kepadamu. Oleh sebab itu, dikala kami juga pada saat ini dimampukan untuk menikmati hidup sesuai dengan anugerah-Mu, maka mampukan kami pula untuk mengatasi segala sesuatu, untuk senantiasa bertekun di dalam doa kepadamu, bertekun di dalam pengharapan kami hanya kepadamu. Terimalah harapan dan doa kami ini Bapa, supaya kami tidak menjadi orang yang terlalu gampang berputus asa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.